Selamat pagi listeners, balik lagi di Warna-Warni Anak Bangsa barengan PPI Belanda. Di sini ada Wira dan juga ada saya Dara yang akan nemenin kamu semua. Dan temanya apa hari ini, Wira? Gue nggak bisa ngikutin. Gue gue dari awal udah nggak bisa ngikutin. Ya kita hari ini akan ngebahas apa ya? Sebenarnya kayak aku kan berkoar-koar mulu nih di PPI Belanda soal ya sebenarnya dari tahun lalu sih kayak ngomongin how di Indonesia tuh bener-bener nggak ada, kayak hampir nol, almost zero science communicator. Mungkin kita tahu Dr. Boyke kali ya. Science communicator, oke. Dr. Boyke, Dr. Tompi mungkin. Cuman setuju. We've never heard from like other sciences gitu. Mungkin Kadara di sini dari health science, cuman nggak specifically S2-nya nggak specifically kayak kedokteran gitu kan, tapi memang fokusnya justru ke penyampaiannya, cara penyampaiannya gitu kan. In a way, am I right? More or less, yes. Ini gue kenalan dulu apa gimana? Oh boleh kalau gitu. Saya, Anda, aku, kamu, gue lo. Gue lo aja. Gue lo aja. Oke. Pendengarnya listeners bener ya? Sebenarnya gini. Coba lo kasih tahu dulu apa namanya. Ketua gue kemarin abis ngide. Apa tuh? Bikin listeners kita namanya Creative Nation. Creative Nation. Iya, gue sih iya manut. Oke, terserah lu Jo. Tapi Creative Nation asik sih. Asik ya? Oke, gimana? Creative Nation. Jadi openingnya nggak perlu diulang kan? Nggak usah, nggak perlu. Jadi kita merefer the audience as Creative Nation. Oke, mungkin gue kenalan sedikit kali boleh. Kenapa Wira ngomongnya mungkin science communicator gitu. Jadi para Creative Nation di sini salam kenal. Nama saya Aji Daravania, gue dipanggil Dara biasanya. Sekarang gue lagi kuliah Master of Health Education and Promotion. Hancur, oke. Jangan bilang hancur dong, bagus. Bagus. Nggak hancur tuh, yang lulus sensor tuh cuma hancur soalnya. Kalau an yang lain nggak lulus sensor. Nggak lulus sensor. Ntar gue kena masalah lagi. Berarti kayak misalkan gue ngomong kayak Master of Health Education and Promotion, lulus sensor. Gitu. Nah terus background gue sebetulnya dokter gigi yang juga penyiar radio di Indonesia. Dan juga gue membuat sebuah media kesehatan buat anak muda. Basically sebetulnya seperti itu, dan maksudnya Wira health communication mungkin bagaimanakah kita mengkomunikasikan ilmu-ilmu science eksak ya, maksud lo ya, lebih ke eksak gitu ya. Tapi dari profesionalnya gitu. Nah kurang lebih itu yang sedang gue pelajari sebetulnya. Jadi mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan terutama karena memang judulnya health, dan juga promotionnya, misalnya health promotion adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan entah itu gaya hidup sehat, preventif dari suatu penyakit, dan juga changing people's behavior. Ya. Jadi mempelajari mirip-mirip psikologi lah sebenarnya. Gimana kita mungkin kayak justru orang. Kayak how do we kayak dengan mengerti psikologi manusia kita bisa kayak nyari approach yang benar untuk convince or what do you call it ya, persuade mereka untuk persuade, betul, make the right decisions in life, I guess. Oke. Tapi boleh ceritain dulu nggak kayak pengalaman Kadara sebelumnya di radio, di your startup and everything? Yes. Duh itu bakal jadi panjang banget. Dipersingkat mungkin. Dipersingkat ya. Pengalaman gue di dunia penyiaran radio, gue itu sebetulnya sudah 8 tahun. 8 tahun. Dari mulai berkomunikasi dari radio anak muda. Gue boleh sebut radionya apa jangan sih? Dulu gue di Radio Mustang gitu. Dari 2008. Saat itu gue 2 SMA. Jadi masih baru lulus. Masih maaf nih, gara-gara di Belanda kan juga. Ya, terus intinya sampai sekitar 2014, terus gue cabut karena gue harus menyelesaikan profesi dokter gigi gue gitu, yang cukup padat kan kalau misalkan dokter gigi. Akhirnya gue cabut dulu, dan gue pas jadi dokter gigi sama sekali nggak siaran? Pas jadi dokter gigi, siaran. Masih siaran? Di Delta FM. Oke. Ini jadi sebelum gue berangkat ke Belanda kemarin, nih bulan Agustus tuh terakhir gue siaran. Agustus gitu? 2020. Baru banget berarti ya? Baru banget. Oke. Itu tapi di Delta. Jadi di Delta gue cuma 2 tahun, tapi di Mustangnya sekitar 7. Ya, sekitar ya segitulah. Terus ya itulah, gue di situ belajar berkomunikasi. Kalau di Mustang mungkin lebih ke anak muda, di Delta lebih ke dewasa muda, dan
di kedokteran gigi gimana gue berkomunikasi dengan pasien. Jadi sebetulnya menurut gue ilmu eksak kesehatan dengan komunikasi itu sangat berjalan berbarengan sih, dan harus bisa mengkomunikasikan ke pasien. Sebenarnya kayak aku kan I'm a fan of Grey's Anatomy, terus House MD gitu kan. Terus kayak mereka selalu ngomong kayak we're curing the patient, not the disease. Ya, jadi mungkin emang kelihatannya pekerjaan dokter tuh kayak sering diagnosa segala macam. Cuman in the end of the day, the one that can cure themselves, the one that can cure the patient is themselves. Betul. And how they can take care of their own body better. Yes, itu benar. Terus abis Delta FM? Sebelum gue di Delta FM itu gue ngebangun kayak startup gitu, namanya hidokter.com. Basically itu adalah website kesehatan buat anak muda, yang isinya itu ada podcastnya, ada artikel-artikelnya, ada videonya, bahkan gue kayak ngangkat-ngangkat sukses story dari orang-orang yang pernah sembuh dari suatu penyakit, kayak gitu-gitu deh intinya. Dan di situ gue juga bekerja sama beberapa dokter-dokter, kayak organisasi kesehatan, ya seperti itulah kurang lebih. Dan sekarang lagi hibernate sih sebenarnya, karena gue juga lagi kuliah, jadi gitu lah. Boleh ceritain nggak Hi Dokter kayak more specifically like the story of Hi Dokter itself? Ya mungkin Hi Dokter tuh yang tadi yang dibicarakan yaitu startup sort of company, ada website, ada podcast, ada video. Health media for tech. young adults in Indonesia sebenarnya. Itu kenapa kayak why do you decide? Apakah karena kadang-kadang ngelihat di Indonesia belum ada yang kayak specifically itu kayak nge-address market that specific niche market, atau emang ngelihat kayak udah ada nih yang sebelumnya ngelakuin tapi we can do better? Kalau gue bilang udah ada atau belum, ada. Ada banyak banget yang media kesehatan, apalagi sekarang. Detik Health gitu-gitu ya? Yes, kalau Detik, tapi kan dia kayak anak buah Detik, kayak gitu-gitu kan. Ini I'm talking about kayak contohnya apa ya, Halo Dokter, Klik Dokter, kayak gitu-gitu banyak banget sih yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Cuman saat itu 2015-2016 yang gue lihat adalah anak muda yang notabene-nya itu sukanya tuh yang ngebahas yang enteng-enteng, terus ngebahas sesuatu yang lucu gitu kan, terus hidupnya lagi agak bebas lah ibaratnya gitu. Despite mereka bisa bergaul, mereka tuh harus paham juga apa konsekuensi yang mereka dapatkan dari perbuatannya itulah gitu ya. Dan kita harus bisa komunikasi dengan gaya anak muda gitu. That's why itu yang saat itu gue dan teman-teman lihat, akhirnya kita bikin videonya juga dicampur kayak ada bukan komedi sih, apa ya, fun lah, skit, fun gitu. Kayak menyentuh skit gitu kali atau enggak? Bisa dibilang kayak pakai bahasa anak muda dan tidak bahasa sains. Lay language. Layman terms. Yeah, okay. Something like that. Terus kayak kita main di Instagram itu juga yang bahasanya juga yang mudah kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Intinya tagline yang saat itu kita angkat adalah a fun way to discover your health. Gila. emang jago banget ya kayak tagline, bridging gitu. Emang a fun way to discover your health. Terlihat apa namanya experience berapa tahun di radionya. Cuman kayak along the way, kayak what type of difficulties do you find? Is it saat itu? Maybe bukan in running the company, but that yang apa malah ke delivering the message-nya gitu. Yang what I did find difficult was ketika lo mau nyebut berargumen tentang suatu masalah, tentang suatu penyakit, gimana sih supaya bahasanya ini ditangkap sama si user, si anak muda yang baca ini, karena kadang-kadang kita sudah ibaratnya udah di rap sebagus mungkin. Tapi ya saat itu misalnya kok kayak belum banyak yang membaca, kok kayak ada belum banyak yang paham kayak gitu-gitu. Gimana nih cara merubah supaya mereka paham kayak gitu kan? Terus kayak misalkan gue melihat saat itu kompetitor-kompetitor lain yang memang notabene juga di baliknya ada
funding cukup besar gitu kan, mungkin SEO mereka bermain atau bagaimana gitu kan, jadi kok yang isinya kayak begini tapi dibaca gitu, ibaratnya gitu. Jadi kita berpikir juga kayak ini sebenarnya gimana sih, apakah ini melulu hanya karena funding besar di baliknya atau memang cara kita. Nah, di situ sebenarnya gue merasa banget masih lag lah kalau soal teorinya. That's why gue pengen belajar teorinya, gimana merubah perilaku orang segala macam ya. Ini yang sedang gue pelajarin gitu sih. Okay. Step back for something better, I hope. we all hope. Cuman mungkin kayak sekarang kadang kuliah di Belanda gitu kan. Di Maastricht University. Yes. Ngambil yang tadi yang health promotion and education. Education and promotion is. Cuman kayak as all of my friends mungkin yang udah lulus dari Belanda terus balik ke Indonesia, especially di bidang yang B2C gitu, yang business to consumer gitu ya. Kita semua tahu consumer Indonesia sama consumer di Belanda beda gitu. Dan this goes to the extent of health promotion juga. Kayak walaupun walaupun kita mau bikin like a greater good atau apa gitu, cuman at the end of the day yang kita serve adalah consumer gitu kan sebenarnya. Betul. Nah, teman-temanku semua pasti bilang kayak beda banget consumer Belanda sama Indonesia gitu. Yeah. Does the theory mungkin kita belum tahu, cuman menurut Kak Dara kayak teori-teori yang Kak Dara pelajarin di sini, does it apply directly or perfectly to or Indonesia, to Indonesian consumer gitu? Ini pertama-tama ini kalau dari pertanyaannya Wira, ini harus kita elaborate sedikit nih. Nah, boleh. Bedanya yang tadi Wira tanya, bedanya market Indonesia dan market Belanda itu in terms of apa nih? In terms of kayak mungkin persuasive language-nya, ngerti nggak? Kayak misalnya, oke, balik ke teori persuasive language kayak ethos, pathos, logos gitu. Misalnya kayak orang Belanda lebih suka dikenain dengan logika gitu. Yes. Lu kalau kayak gini, hence therefore apa. Kalau Indonesia kayak lebih mungkin just generally speaking they're more emotional, they're more attached to their emotional sense gitu. Kayak mereka memilih sesuai emosinya gitu. Well, disregarding the facts and everything gitu. Menurut Kak Dara gimana? Ya itu bener banget sih, dan gue baru tersadar juga saat gue belajar di sini sebenarnya gitu ya. Jadi pertama gue nggak setuju banget nih kalau ada orang Indonesia yang menyatakan bahwa kita orang Indonesia kurang pandai dalam menangkap berita. Betul. Terus ada yang bilang juga, orang Indonesia mah nggak bisa digituin. Yang ngomong orang Indonesia sendiri, meaning that lo ngerendahin bangsa lo sendiri. Bangsa lo sendiri. Itu lo sendiri. Ya itu lo sendiri, betul. Pertama tuh gue kayak please don't say about that anymore. Karena ini kalau gue pelajarin ya, gue nggak tahu juga nih teorinya. Jadi intinya orang itu menangkap tuh punya dua needs juga gitu. Orang punya affective needs, orang punya cognitive needs. Intinya berarti kebutuhan kognitif yang tadi Wira sempat bilang. Dijelaskan dengan logika gitu kan, yang intinya yang ada evidence base-nya. Ada yang dengan afektifnya, perasaannya gitu, dan itu nggak melulu kayak misalkan orang Belanda pasti kognitif, orang Indonesia pasti afektif, nggak begitu juga gitu. Setiap orang punya kebutuhan yang lain-lain. Titik itu, setiap orang punya kebutuhan yang lain, dan orang yang punya kebutuhan kognitif punya batas maksimumnya juga. Kalau katakanlah dia udah capek sama kehidupan sehari-harinya, udah ibaratnya kerjaan di kantornya lagi padat, terus misalkan dia lagi ada masalah sama pacar gitu kan, terus ini masalah koronces belum selesai gitu kan, nah, terus jadi kayak ya pokoknya dia udah capek banget nih gitu, dari yang dia berpikir secara logis dia jadi nggak peduli lagi jadi sama yang logis, akhirnya dia berubah lah jadi emosional. Nah ya ini bukan soal Belanda dan Indonesia, tapi ketika lo mentargetkan ke suatu masyarakat, populasi majority-nya bagaimana needs-nya, yang itu yang harus di-assess juga gitu. Okay. Mungkin so, itu sih yang gue. What you're trying to say is kayak bukan soal bangsanya, cuman emang kita, iya kayak
mau di apa namanya industri manapun, kalian bisa serve apa niche market atau general market gitu kan. Dan our job is to find general market di Indonesia kayak gimana. Terus tapi masih harus ada orang yang nge-serve niche market itu. Jadi sebenarnya dua-duanya dibutuhkan tergantung individunya masing-masing gitu. Which is pretty interesting. Karena ya kayak aku bilang tadi apa ya stereotipnya adalah orang Indonesia lebih emosional terus nggak bisa di approach dengan itu dia stereotype kan mereka ya. Padahal ya enggak juga gitu. Kita tuh yang ibaratnya yang berpikir cognitively banyak banget juga gitu kan. Dan kita kadang-kadang kalau lagi capek juga males lah ini terlalu teori banget. Gue butuh yang kayak jadi ini bikin happy apa enggak nih gitu. Kalau bikin happy gue ambil, kalau enggak deh gitu ibaratnya. Kadang-kadang kita butuh itulah gitu. Dan aku juga sebenarnya kalau mau ditanya aku lebih kayak kognitif atau afektif gitu misalnya. Itu gimana? Aku bisa dua-duanya sebenarnya. Kalau dipikirin lagi ya. Iya sih. Sebenarnya kayak karena aku ngambil science kan. Not totally karena aku suka beban kognitif yang tinggi walaupun I find it really fun gitu. Cuman aku misalnya aku mau study science karena aku denger story-storynya gitu, cerita-cerita dari scientist segala macam, which is effective kan, kayak ada orang gitu. Dan kalau yang tadi Kak Dara bilang dalam kasus ini, Kak Dara kayak nge-serve cerita-cerita orang yang baru sembuh penyakit segala macam, itu lebih efektif kan sebenarnya, kayak ada. Iya, kalau misalnya happy, contohnya kayak ketika lo udah sembuh dari penyakit ini, lo bisa main lagi sama keluarga, kayak setelah itu bisa jalan-jalan lagi, bisa pelukan sama keluarga, ya itu kan kita nyentuhnya efektifnya gitu ibaratnya. Dan itu apply worldwide ya? Worldwide sebenarnya gitu ya, bukan soal kayak orang Indonesia begini, orang Belanda begitu, bukan sih kalau itu kalau pendapat gue ya, gue gue bukan orang psikologis juga, bukan antropolog juga, jadi kayak gue yakin teman-teman yang denger Creative Nation ya pasti banyak yang lebih jago dan tahu apa yang tadi gue omongin sih. Betul. Mungkin ke topik kedua kali ya. Menurut kalian kenapa yang tadi, kenapa kita lack orang-orang yang communicating science gitu? Is it harder? Is it not fulfilling for them to do? Kalau dibilang lack, gue bilang sih kayaknya enggak, banyak juga orang science yang jago berkomunikasi. Itu menurut gue banyak. Cuman channel-channelnya aja yang atau mungkin belum keluar. media mainstream nggak bisa nge-serve itu atau gimana? Sekarang kalau lo inget nih COVID di Indonesia, juru bicaranya siapa? Itu ada dokter, aku lupa namanya siapa. Yang cantik. That's it. Lo inget kan dokter yang cantik. Betul. Sebelum doi, lo tahu siapa? Gak tahu. Bodoh amat. Gue di otak gue tuh kayak lagi pengen keluarin namanya, soalnya ini yang denger pasti kayak ini loh gitu. Ini loh. Dokter yang cantik sih gue. Diedit nggak nih abis ini? Nggak apa-apa, bisa santai. Nggak bisa kan? Gue nyari dulu ya. Dokter yang juru bicara. Karena gue mau kasih contoh itu bagus banget sih. Reisa Broto ya. Itu yang cantiknya. Atau yang Reisa Broto Asmoro. Iya betul. Oke. Tunggu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi Wira inget kan, dokter yang cantik. Dokter Reisa Broto Asmoro, ya kan? Betul. Itu hal yang pertama, dokter yang cantik gitu. Nah, itu tuh hal yang menarik karena gue sempet pelajarin kemarin bahwa dengan penampilan yang menarik itu bisa bukan hanya presentable, tapi merangkul orang-orang yang mungkin kurang interested dengan yang mau dibahas. Jadi ditarik dulu, oh cantik nih dilihat, begitu dilihat didengerin, oh isinya ini gitu loh. Jadi kayak bukan dibohongin juga, itu namanya taktik gitu. Tapi but it's a good one menurut gue sih. Jadi bukannya harus kayak yang ngebawain dia harus cantik or harus pintar atau gimana, enggak. Justru kalau yang ngomong profesor sih kalau gue pribadi bilang kayak oh lebih kredibel gitu misalkan. Bukan berarti juga dia nggak kredibel, enggak. Cuman untuk merangkul orang-orang yang kurang tertarik dengan bahasannya, kita butuh yang kayak begitu. Masalahnya
mungkin orang-orang seperti itu tidak sebanyak yang kredibel kayak profesor segala macam, karena ya misalkan ya like mainstream channel of science ya profesor gitu kan, belajar di universitas. Cuman masalahnya, ini aku benci banget. Ada profesorku tuh emang obses sama gap junction. Jadi kalau di sel epitel kan ada antara dua sel tuh ada yang gap junction itu kan. Terlalu antara dua sel tengah-tengahnya tengah-tengahnya ya horizontal, bukan yang atas, yang samping kanan samping kiri. Itu kan ada gap junction namanya. Itu dia bisa ngebahas 3 jam. gue jadi anjir, ini kapan selesainya. gue setuju sih itu. Dan menurut gue sih yang tadi kita bilang profesor ini kenapa nggak selalu langsung bisa ngomong ke publik. Gue bilang nggak selalu ya, tapi ada yang bisa. Karena memang semakin kita belajar, semakin kita kuliah, kita tahu bahwa ketika kita ngomong nggak boleh asal jeplak. Bener ya? Mau ngomong ada rationalnya gitu. Jadi ketika para ahlinya ini mau berbicara, pasti dia juga akan mikir, bener nggak sih ya apa yang gue omongin gitu. Dan karena dia berpikir yang gue omongin bener apa enggak, jadi lama karena dia harus berdasarkan evidence gitu. Dan sih, menurut gue ya, gue kali lagi sotoy aja. Ya, sama aku juga sotoy banget kok. Nggak ada modal lain selain sotoy. Cuman itu menarik sih, kayak yang tadi poin pertama Kadara bilang kayak yang orang Indonesia dan orang Belanda itu cuma sebatas stereotip aja. Sebenarnya everyone has their own ways, kayak everyone has their own preferred ways of discussing science. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang bisa nge-serve semua marketnya, kayak either lo yang affectionate atau lo yang logically more sound. We need both speaker gitu ya. Kita nggak bisa memuaskan semua orang kan. Jadi kadang-kadang ada yang harus dikorbankan. Efeknya orang yang dikorbankan tersebut jadi mencela. Kadang-kadang. Cuman kayak menurut kalian kenapa kayak kalau kita nonton, I grew up with Nat Geo, National Geographic. Kan? Yang banyak lion-lionnya itu ya. National Geographic. aku jujur aku kayak nonton National Geographic bisa berjam-jam gitu loh. Discovery Channel juga gitu-gitu. Cuman kenapa kita konten-konten seperti itu kurang mainstream lah di Indonesia menurut kalian? Apakah kita pertama nggak punya, kan kalau rating TV kan yang paling disalahin presenter kan segala macam. Jadi apa kita emang nggak punya presenter yang bisa ngebahas tentang itu, atau there's another, like speaking from someone from the industry, why can't we bring this topic to the mainstream, don't you think? To the mainstream. Karena kalau menurut gue nggak semua orang tertarik sama bidangnya itu juga sih. Maksud gue kayak, let's say ada kenapa TV bikin channel National Geographic, karena itu untuk orang-orang yang suka apa? Science kah, atau misalkan suka tentang ya hewan atau macam-macam atau alam kayak gitu. Tapi misalkan katakanlah orang yang sukanya politik, berpikiran politik, dia akan nonton itu nggak? Belum tentu. Mungkin dia ibaratnya nontonnya channel berita, atau misalkan ada orang yang sukanya saya businessman banget gitu kan, dia mungkin nggak nonton National Geographic itu, dan kita nggak bisa nyalahin juga gitu. Itu soal preference juga sih menurut gue, dia suka atau nggak. Ada orang yang kalau zaman dulu mungkin nontonnya sih MTV zaman dulu kayak suka musik banget misalnya gitu, jadi ya nonton juga. Nggak sempet kena tuh zaman MTV, aku nggak sempet kena. Sorry, beda generasi. Ya ketahuan ini. Gue baru ngomong kasar nggak? Kasar ya. Dimarahin lo. Enggak ya intinya sih semua orang punya preferensi. Dan kalau yang tadi lo bilang, kenapa National Geographic nggak bisa dibawa ke market atau halayak umum? Ya, TV butuh duit juga gitu. Kalau yang nonton cuma segelintir orang, dari misalnya targetnya ada 10 orang yang suka National Geographic cuma 2. Terus TV-nya makan dari mana nanti betul, ibaratnya. So it's lebih kayak there's a self-correcting mechanism yang tidak prefer untuk ini menjadi mainstream gitu kali ya. Jadi both signal from the consumer and the disability of the
the private TVs and private media to serve these really small consumer gitu kali ya. Niche bahasa gitu Niche kan. banget terlalu ya. Tapi sekarang banyak kok anak-anak yang niche dan semakin terbentuk gitu. Kan kita sekarang semakin beda semakin keren, semakin indie semakin keren. Semakin indie semakin keren. Gue beda, gue nggak sama lo gitu. Iya, nggak bisa tuh kayak Vespa satu warna juga nggak bisa, pasti spionnya diganti gitu. Nggak mau mereka bareng gitu. Biar nggak mainstream. Anti mainstream club. Gila. Oke. Sebenarnya itu menarik banget sih. We can't blame the mainstream media because they run through like this specific mechanism yang nggak bisa, that doesn't allow them to do this gitu. We cannot blame the media, I agree with that, but gue juga kalau bilang we cannot blame, tapi I blame the media as well. Kalau misalkan mereka menyajikan hal-hal yang bukan fakta, itu gue kayak maksudnya ketika media menggiring publik ke suatu fakta ke suatu hal yang ternyata bukan fakta, I blame them. Sorry to say. Walaupun gue peduli media juga, makanya gue tahu nih kadang-kadang kita kayak ada saat itu ya, gue inget ada hal-hal yang jangan ngomong ke arah sini ya, karena nanti bisa menggiring publik. Jadi lo harus segeneral mungkin. Ketika gue baca media yang lah kok dia rada-rada kesini nih atau enggak, kok ngomongin vaksin tapi vaksinnya membuat orang jadi bertanya-tanya, membuat orang jadi ragu mau vaksin apa enggak sih. Menurut gue ketika dia udah menggiring seperti itu, I could say I will blame the media. You will blame them. Yeah, true. Jadi ya antara blaming and not blaming juga sih sebenarnya. Ya, oke. Cuman tadi yang kayaknya ini nanti aku edit, jadi kayak kita kalau loncat-loncat juga apa-apa karena siap. otakku kayak otakku tidak teratur sih. Kasian yang edit ya. Yang edit aku sendiri. Lo sendiri pantas. gue sendiri. Santai. Ya, aku jadi kepikiran tadi kayak kadang-kadang ngomong kayak kalau expert ngomong pasti lama karena they need evidence credibility ya. And facts. And they need to make sure it's right karena kalau enggak reputasi mereka bisa hancur segala macam, terus mereka nggak dipercaya lagi. Iya, apalagi other professionals mikirnya kok dia ngomongnya gitu sih, padahal it's not kayak gitu aja gitu. Nah, mungkin kita bahas corona dikit ya, cuman aku nggak mau begitu dalam semua corona karena gue udah capek banget dengerin everything tentang corona. Maksud lo minuman? Bukan. Maaf. Virus mbak. Oh, ini virus. Virus. Kalau corona yang itu kalau ada boleh nggak? Ampun ayah ibu. Ya diedit ya. Diedit. Gue masih di bawah 21. Parah loh, gue juga masih 19. Iya. Tahun yang lalu ya. Cuman kayak if we yang tadi kau udah bilang, if we rely on the mainstream communicator untuk ngebahas tentang science, there's this like phenomenon called the death of expertise. Have you ever heard of it? Kayak baru sekarang nih gue. Baru sekarang nih. Jadi itu tuh yang kita hadapi sekarang sebenarnya kayak post fact world. Tapi gue yang ya udah biarin lah. Habis ya. Ini kayak kepanasan gitu baterai. Alpha 7. Di mana tadi? Oh ya. Kita sekarang berada di post fact world yang dimana fact checking is not really important anymore gitu loh. Kita lebih tertarik dengan yang cepat, yang instan, yang seru, yang menggebu-gebu, yang mengoyak-ngoyak emosi daripada yang faktual gitu. Jadi misalnya gini, kasusnya banyak sekarang YouTuber or whatnot gitu, public figures let's just say, ngebahas tentang corona sementara their points are not right. Cuman orang malah mendengar mereka gitu. Itu betul. Iya, karena orang going back to the death of expertise itu karena expertise itu udah mati sekarang. Lu kalau yang didengerin orang sekarang bukan expert lagi, cuman yang bisa menarik mereka gitu. Jadi menurut aku juga why we can't kayak kita harus berhati-hati kalau emang kita mau bikin topik science mainstream, itu tadi kayak we need to get the fact right gitu before everything else.
Dari cara pembawaannya dan siapa yang membawakan sih kalau menurut gue, balik lagi gitu kan. Kalau kita bisa membawakan sesuatu dari expertnya, why not gitu. Tapi pakai cara yang dilakukan oleh yang tadi lo bilang, YouTuber or something. Or ya kita lakukan pendekatan ke YouTuber itu atau ke orang-orang yang artis-artis yang mau didengar masyarakat itu gitu. Jadi mungkin lo lihat fenomena siapa artis yang pertama divaksin di Indonesia, mungkin itu kan dibilang kan mewakili anak muda. Itu kan pro kontra tuh sebenarnya. Mewakili anak muda gimana gitu kan ibaratnya. Tapi kalau balik lagi tadi, kalau dengerin di awal gue bilang kayak kita sulit untuk mengeneralisir. Sekarang dilihat deh, pengikutnya orang itu banyak nggak sih gitu kan ibaratnya. Banyak kan. Banget. Kalau misalkan orang itu sudah divaksin, gue boleh sebut merek kan? Boleh. Raffi Ahmad. Gitu. Nggak apa-apa. Anaknya dicikal. Anaknya dicikal. Oh, si Rafathar. Cikal. Adik kelas gue. Iya benar. Ibaratnya ini my point of view ya. Orang boleh beda berpikirnya. Tapi yang gue pikirkan adalah Raffi punya followers banyak. Dia sudah divaksin. Dan sekarang kita harus promote orang-orang untuk mau divaksin. Sehingga kenapa dia diambil, pandangan gue adalah supaya pengikutnya dia juga mau mendengarkan, paling nggak attitude-nya berubah. Oh, orang yang gue suka juga sudah divaksin kok, gitu. Ini pandangannya beda-beda ya, tapi that's my point of view. Kenapa diambil akhirnya dia. Oke, gitu. So kalau di teori komunikasi ada namanya two-step flow, I think. Yang pokoknya jadi kayak dulu teori komunikasi ada yang pertama hypothermal needle, yang kedua tuh yang two-step flow ini. Terus akhirnya riset membuktikan two-step flow ini yang lebih applicable di masyarakat. Jadi kayak two-step flow tuh in a way ada source of information, terus ada opinion leader. Jadi mungkin yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu tahu bahwa Raffi Ahmad ini opinion leader gitu. And yang mereka coba untuk lakukan adalah menggunakan opinion leader ini supaya bisa merangkul lebih banyak gitu. Menurut Kak Dara kayak susah nggak sih ngetrain opinion leader di Indonesia untuk lebih kayak ngetrain ya, jatuhnya melatih mereka. Depends juga sih, balik lagi. Kalau setiap key opinion leader atau KOL itu juga kan mereka individu yang balik lagi punya preferensi, yang punya pola pikirnya juga beda-beda. Jadi emang targetingnya juga lain-lain. Dan kalau dibilang nge-trainnya itu bagaimana, ketika kita bisa ngedeketin si orang tersebutnya secara langsung, secara personal, dan dia mau merubah ke sesuatu yang lebih baik, itu mungkin akan lebih mudah dibandingkan KOL yang sudah punya manajemen yang birokrasinya panjang. Ketika kita bukan menggiring ya, ketika kita mau menyuruh dia sesuatu, menghasut. Iya, kalau kita mau menghasut dia, harus lewat birokrasi di manajemennya. Terus atau enggak harus kayak, oh nggak bisa nih, misalnya harus bayar atau bagaimana ya. Ya itu hal yang berbeda lagi ya. Cuman harusnya sih kalau misalnya kita promote sesuatu yang baik sih mau aja sih menurut gue. Tinggal di approach-nya aja sih. Gimana tuh cara approach-nya kira-kira? Iya, kalau boleh tahu. Iya personal aja, deketin personal sih kalau menurut gue. Atau tergantung. Kalau misalkan pendekatannya promote kesehatan katakanlah, kita ambil contoh vaksin misalnya ya, paling mudah kan sekarang lagi vaksin, paling mudah vaksin. Ya kita deketin aja, tanya kira-kira pendapat kamu nih, misalkan Wira KOL gitu kan. Wira, kira-kira kalau vaksin mau atau enggak? Ketika lu udah dijawab, oh mau, itu perlu, berarti lu udah menunjukkan attitude yang baik terhadap vaksin. Udah tinggal masuk. Tapi ketika kita bilang kayak Wira mau vaksin, mau enggak, itu tuh vaksin tuh begini. Yeah, probably you are not the right KOL to promote the COVID vaccine. Yes. Oke, make sense sih. Jadi jangan dipaksa juga karena menurut Kak Dara jadi lebih kayak kita nggak harus menghasut semua key opinion leader di masyarakat. Cuman we can focus on those who actually have the voice and the platform mungkin untuk deliver the message gitu kali ya, atau gimana? Ya, dunia selalu ada dua sisi kan.
Kenapa dari tadi one liner itu Asik ya? asik banget dari tadi. Kita nggak bisa maksain dunia jadi cuma satu sisi gitu. Kita pasti ada dua sisi. Ya kalau lo udah pusing duluan ngetrain orang yang attitude-nya kurang baik terhadap kesehatan, terus lo menyuruh dia buat promote ke orang, berarti 2 kali langkah kerja. Walaupun memang ada pelajarannya untuk changing people's attitude gitu. Cuman kalau cuman change satu orang aja untuk ngepromote ke orang lain juga sulit, ya kan ada orang lain yang mau sebenarnya. Ada orang lain yang attitude-nya sudah baik. Susah gitu ya. Iya. Banyak wira-wira yang lain lah. Amin. Kok jadi wira-wira yang lain gimana? Followersku nggak nyampe lebih dari 2.000 juga enggak. Ntar gue edit. Kasih Kak belakangnya. Amin. Wiraka. Pengen gitu, sepedaan dapat duit tuh pengen aku. Iya, sepedaan dapat duit, jalan-jalan naik pesawat dapat duit. Sama, nggak usah sekolah tinggi-tinggi ya begitu ya. Mending gue jadi selebgram. Iya gitu. Oke. Cuman I think you're one of the few people yang dari industri yang beneran balik ke akademia gitu loh. Ngerti nggak? Iya kan? Kayak mungkin kayak step back to akademia. Tadi mungkin dari di awal udah disebutkan sedikit. Dan pilihan orang kayak kenapa orang nggak mau balik ke akademia, ya simple, opportunity cost-nya terlalu besar gitu. What makes you think that the opportunity cost of spending a year away from the industry make sense for you? Kalau gue pribadi ya, untuk kembali ke akademia tadi yang lo bilang, gue mikirnya kayak akademi fantasi sih. Afi dong. Afi gue masih nonton. Afi masih nonton gak? Afi masih nonton. Yang junior apa yang satu nih? Yang junior. Oh udah telat dulu. Akademi fantasi. Gue masih nonton Afi. Dari kecil memang orang tua gue pun juga basicnya akademisi. Ya jadi nyokap gue dosen segala macam. Jadi kayak mungkin ada pikiran bahwa memang gue harus sekolah gitu. Sekolah itu penting. Regardless lo mau jadi apa, ketika lo sekolah lo punya pola pikir yang berbeda. Nah itu udah tertanam dari kecil sebenarnya. Ketika masuk industri, gue ada perasaan juga sebenarnya sebenarnya sayang ya lo udah menghasilkan uang begini. Tapi enggak. Kalau lo sekolah, lo tetap investasi sebenarnya. Dan apa yang lo lakukan, gue yakin ada hal baik ke depannya yang nanti akan lo terima atau akan lo sebar ke orang lain juga, walaupun nggak sesuai sama apa yang udah lo rencanakan sebenarnya gitu. Betul. Jadi kalau I believe in that sih, menurut gue investasi pendidikan nggak pernah salah sih. You can't overlearn gitu ya. Iya, nggak pernah salah. Kayak lo mau sekolah terus juga ya bisa-bisa aja, asalkan dan jadi sotoy aja gitu. Kayak kita sekarang sotoy nih kan. Sotoy doang. Ini kan sotoy nih kita nih. Itu nggak boleh ditiru tuh sebenarnya. Cuman dia nggak apa-apa lah. Cuman ya aku sebenarnya podcast bukan untuk pendengar, aku podcast buat diriku sendiri kayak. Iya sebenarnya bodo amat aku siapa ya. Mau yang nonton 2 orang juga gue bodo amat sebenarnya. Jadi pengen minum gue. Cuman kayak akhirnya kayak aku dapat channel untuk kayak ngobrol sama orang-orang. Iya. Like listening to their perspective, which is pretty interesting gitu. Okay, back to the topic. I think for me personally mungkin why it makes sense for you to come back to academia I believe in the benefit. You believe in the benefit. Yes. And you believe mungkin in the scientific process juga kali Yes. ya. And the theory and how you communicate with people, how you think. Itu beda ketika kita belajar gitu. Karena gue ngerasa aja sih waktu 2015-16 waktu gue masih koas tapi gue udah ngejalanin si Hai Dokter, and then I met a few people, not a few, banyak ya, yang katakanlah dia udah S2 Harvard, udah apa. Gue tuh ada rasa kayak oke deh, kayak gue masih S1 gitu kayak gue aja waktu itu masih koas gitu ibaratnya ya. Tapi ketika gue udah lulus dokter gigi gitu, PD-nya gue meningkat dan mengakibatkan gue juga kreativitinya jadi kayak meningkat juga gitu. Dan ketika lo PD kan lo lo lebih yakin untuk membuat sesuatu gitu. Ya walaupun kita
nggak boleh bilang kita jadi rendah diri gitu, tidak sih, cuman ngelihat orang-orang di luar sana yang berkarya dan mereka juga punya dasar sebelum mereka jeplak yang tadi gue bilang nggak asal ngomong. Dan gue itu penting juga, apalagi ya buat negara kita juga sih, gitu. Jangan dicap dengan warganya sendiri. Betul. Iya sih. Tapi ya, it shows how much you believe in the academic processes, and yang tadi Kak Dara bilang kayak semakin kita tinggi education-nya, you will be more careful on what you say, and jadi kayak sebenarnya Kak Dara investasi untuk menaikkan kualitas message dan segala macam, which is pretty interesting. Mungkin terakhir, because we have been speaking for 40 minutes or more. Pantes gue aus ya. Sorry? Pantes gue aus. Kemarin gue sama John 2 jam. Oh gila. Curhat apa ngapain lu? Ngomong aja ngaco. Karena berempat kan. Oh ya pantas lu berempat. Jadi kayak ngomong aja nyerocos. Kalau ini kan kita nungguin Avon Clock nih. udah kekejar. Itu dia. Jam 7 bentar. Ya bisa. Aman ya. Yeah, I think to end this kayak can you maybe like some closing statement tentang I don't know, your personal message, mungkin boleh. Message buat Creative Nation. Betul. Listen guys, listen. Listen. Nggak sih, ini ada beberapa poin yang gue kadang-kadang kalau lagi sendiri gue suka kontemplasi. Terus beberapa minggu lalu kayak gue juga ngepost di Instagram, tapi ini kayak gue post di sini juga oke. Bahwa jangan sampai berargumen itu boleh. Tapi jangan sampai argumen lo merugikan orang lain. Itu pertama. Itu kayak lo boleh berargumen tapi jangan sampai ngerugiin orang lain, apalagi cuman karena gue ngerasa ini tuh bener gitu. Terus ya jangan ngerugiin. Yang kedua mungkin yang lebih relate tentang kesehatan. Kalau menurut gue the way you promote education. Health. Untuk di masa sekarang semuanya mungkin lagi capek nih sama vaksin gitu kan ya, sama corona gitu. So sekarang vaksin sudah ada. Jadi vaksin itu baik untuk digunakan supaya kita terlindung dari penyakit COVID-19. Kelihatan ya kalau yang udah belajar. Kalau kita vaksin, kemungkinan kita untuk tertular COVID akan berkurang. Betul? Betul. Kalau misalnya kita vaksin, berarti kamu akan membantu orang-orang di sekitar untuk tidak tertular COVID-19. Dapat pahala dong. Ya kan? Kalau kamu vaksin, kamu akan melindungi keluarga kamu di rumah, nenek kalau masih ada, kakek atau siapapun, orang-orang yang vulnerable itu dari tertular penyakit. Kalau kamu nggak mau vaksin, resiko ditanggung sendiri. Gitu ya. Dan gue mau kasih pesan juga, kalau ada orang yang mendengar katanya bilang vaksin itu tidak 100%, katakanlah vaksin cuma 60% positifnya dan cuma 60% berhasilnya, katakanlah seperti itu. But that means dari 100 orang lo bisa menyelamatkan 60 orang ya dari COVID. Simple probability. Yes, simple probability. Okay, I think we should end it up on that note. Thank you so much, Kak Dara, for speaking with me. I'll see you guys next time in the next episode, I guess. And satu lagi terakhir. Okay, stay healthy, be happy. Asli. Bye-bye. Bye-bye.